Dan dikabarkan juga ijazah dari Jokowi ini menunjukkan error atau tidak sesuai. Baik, pemirsa, sementara itu hari ini sekali lagi dalam gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini ada jelas. Yang lebih jelas bisa di center. Ya, sama 100. Warnanya 500. Salah sama 100 ya. Warnanya beda ya. Nilainya berapa itu? 100 Pak. Kalau yang Sama-sama 100. sama-sama 100 warnanya itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu kok. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat. Ini gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan, dan ini makin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9 palsu itu makin banyak, dan itulah memang sudah keniscayaan masyarakat. Ya, pertama saya ingin mengucapkan kata-kata merdeka. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan, dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3, yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah, ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada, ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian, begitu. Nah, ya, terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi, dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi 2 itu sesuai permintaan, dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku ketua tim, nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Profesor Dr. Tifa Salpadila dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi
Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama ya, bahwa itu juga tidak pernah ada, karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan? Kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan, dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu. Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik diputuskan di pengadilan akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya, dan saya bawa. Sebagai tindak lanjut di dalam persidangan perkara perdata nomor 211 mengenai gugatan CLS yang disidangkan pada tanggal 23 kemarin, yang pada pokoknya sesuai agenda yang telah dijadwalkan hari ini kami bertemu dengan Bapak Jokowi dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai persiapan adanya pembuktian yang akan kami ajukan di persidangan setelah jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Jangan percaya kalau dia akan hadir. Enggak akan. Itu pernyataannya adalah pernyataan politik, bukan pernyataan hukum. Yang menjadi persoalan, dia lebih memilih panggung politik untuk menempatkan posisinya ketimbang hadir di panggung hukum yang berpotensi menguras legitimasinya. Kan ketika menghadapi pertanyaan jaksa, pertanyaan hakim, pertanyaan pengacara, orang akan membaca kualitas orang ini nantinya. Itu dia hindari. Karena itu dia nggak pernah berani kan wawancara model-model seperti ini. Kalau belum disetting seperti ini kan, saya hanya diberitahu temanya soal ini. Tapi kalau ini detail, bahkan ada prom yang tinggal dia baca. Tapi kalau di pengadilan kan nggak bisa seperti itu. Jadi betul-betul dia menghindari proses hukum. Ada arti konspiratif di sini. Dia sedang memperhatikan kalkulasi komunikasi politik. Karena itu Jokowi akan memaksimalkan panggung politik yang cenderung menguntungkan dia dan juga meminimalkan eksposur dari sisi hukum, karena ini arena yang tidak terkendali. Lihatlah di TV-TV bagaimana kemudian dalam tanda petik pendukung-pendukungnya tidak masuk ke dalam substansi tapi menyerang personal orang. Makanya betul-betul dia hindari. Ijazah harus dikejar, karena penersangkaan saya sampai nanti persidangan saya itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga udah ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat oleh Mas Sigit. Ini gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan, dan ini makin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9% itu makin banyak, dan itulah memang sudah keniscayaan. Oke, selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di sini teman-teman, barusan kita menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya video ini menarik perhatian publik, dan mereka juga meninggalkan beberapa pendapat mereka dari cuplikan video tersebut. Di sini disampaikan oleh Suhandi Sudarnoto, kalau ada ijazahnya gak bakalan lama-lama, pasti Mulyono langsung menunjukkan. Imam Syafi'i mengatakan, Alhamdulillah, Roy Suryo Dr. Tiva Rizal Fadila bebas hukum merdeka. Saripudin mengatakan, jangan dibilang error, bilang aja palsu. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Fake, akibat ijazah rekayasa jadi error karena memalsukan nomor induk. Disampaikan oleh Umi Salamah yang mengatakan, Alhamdulillah, Bapak Roy Suryo Dika kami memang orang benar, cerdas, merdeka. Disampaikan oleh Fadili, jika terbukti palsu ijazah Jokowi, semua ilmunya juga jebloskan ke penjara. Yani Suryan mengatakan, aneh yang ada kasus ijazah sampai berbelit-belit seperti itu.
Aneh tapi nyata. Fitri Fit mengatakan kalau penegak hukumnya termasuk kepolisian jujur dan tidak mau disuap oleh Jokowi, dengan duit haram ijazah palsu Jokowi sudah lama selesai. Dino Supe mengatakan kepolisian Kapolda harus transparan karena Sidi tinggal lama tumbang. Tuan Ayu mengatakan licik yang harus disematkan kepada dirinya bukan bapak bangsa dari dulu. Sudah, kalau dia jujur tapi karena dia tidak jujur ya seperti ini, licin seperti belut. Sri Khotimah mengatakan nepalkan si Joko sekarang juga. Syahrir mengatakan membacot doang ijazah mau dikeluarin. Di persidangan bohong itu sudah ketahuan tidak punya ijazah. Imam Mahmadi mengatakan tangkap segera Yakub cukup, pembela ijazah palsu. Menurut selanjutnya disampaikan oleh Skirov, Yakub lu jangan berbelit. Ada batas kewenangan tahu jangan. Sok benar, soalnya Jokowi jelas pembohong sejati. Selanjutnya disampaikan oleh Supoyo terlalu banyak pengkhianat di negeri ini yang membuat kasus ini berlarut-larut. Selanjutnya disampaikan oleh Syafruddin, mantap hakim yang jujur ini pasti orang punya iman yang kuat. Bahkan Kung mengatakan mustahil ditangkap selama Kapolri masih termol. Ahmad mengatakan ayo Bang Hotman tegakkan keadilan bereskan ijazah Jokowi. Didi Kujang mengatakan kebenaran pasti akan datang. Terima kasih para pejuang kebenaran. Alhamdulillah Allahu Akbar. Suro mengatakan, waduh paling layak keluarga Jokowi itu di penjara bawah tanah jangan dikasih HP. Mileraba mengatakan sudah sejak awal sudah diduga Jokowi tidak punya ijazah UGM. Disampaikan oleh Najamuddin, Allah bahwa kebenaran terbukti pada akhirnya atas kuasa Allah. Amin ya robbal alamin. Teteng mengatakan masukkan ke penjara semua karena sudah melindungi kejahatan. Fitri Fit mengatakan kembali pembela Jokowi nggak ngaca dan nggak sadar umur kok mau jadi pembela kemunafikan dan kebohongan Jokowi. Nah teman-teman, selanjutnya disampaikan juga oleh Sajiyah Sakil yang mengatakan ijazah Jokowi nggak ada tetapi salah besar. Kalau mau memenjarakan Mas Roy DKK tanpa Jokowi menunjukkan ijazah asli ya. Gampang kalau mau memenjarakan Mas Roy DKK ya cuma tinggal nunjukin ijazah asli ya sampaikan. Teman-teman, disampaikan oleh Muslim News, mulutnya Wiwi nggak bisa dipercaya. Selanjutnya teman-teman disampaikan oleh Mentawardi. Hakim adalah utusan Allah dalam keadilan bila menerima dari hasil hara atau hasil koruptor, terima juga keturunan kena dampaknya, bagus, hukumnya teguh. Vera mengatakan bravo Pak Hakim, kebenaran dan keadilan tak selalu bisa dibeli, kejujuran prinsip mulia, semoga Bapak Hakim sehat walafiat dilindungi Allah. Rusdi Harjo mengatakan ia harus berjuang terus sampai tuntas, biar tidak berlarut-larut, biar ketahuan siapa yang sebenarnya bohong. Solihin mengatakan mending kabur Wi, malu gitu terus atau keluarkan aja ijazah dari dukun sama mantra-mantranya daripada malu terus. Muhammad Ahmad mengatakan tunggu apalagi, tangkap pengkhianat negara. Karudin Manci mengatakan pantas negara berantakan ternyata Jokowi ijazah palsu. Yasir Muslim mengatakan hadir di pengadilan akhirat itu pasti tidak bisa nyala. Teman-teman, Sunarsi Kesi mengatakan nyala doa orang yang terzolimi diijabah. Amin ya rabbal alamin. Indasman Majid mengatakan semoga kebenaran segera datang dalam kasus ijazah Jokowi. Arifin Tua Maka mengatakan UGM berdusta, tidak ada ijazah asli, semua tidak ada jadi sama dengan palsu. Jauharia mengatakan ikon pembohong negeri ini Indonesia adalah saudara Joko Widodo, salam. Putra mengatakan Indonesia penuh dengan kepalsuan. Disampaikan oleh Arimbi Fadilah, malu gaya para kuasa hukum Jokowi, kalau manusia normal sih malulah, sumpah malu banget. Anissa Helmalia mengatakan ini betul enggak, kalau betul syukur saya rakyat. NHS 01 mengatakan Viron perlu disiapkan peti mati, kalau perlu dibikin mumi sebagai sejarah pemalsuan ijazah untuk kepentingan politik busuk yang merusak tatanan negara RI yang tercinta. Mari kita junjung tinggi warisan leluhur bangsa kita yang gemah ripah. Loh Jinawi Toto Tantrem Kartor Harjo
singkirkan pengkhianat bangsa. Teman-teman, Zarkasi mengatakan hati-hati hanya pengalihan isu korupsinya harus diusut, terutama waktu COVID. Rudyatma mengatakan ampun gini amat Indonesia malu dah sama dunia. Teman-teman, Abu Bakar mengatakan oleh pemimpin pendusta. Disampaikan oleh Abdul Rahman, memang jelas bahwa ijazah tersebut palsu atau tidak ada ijazahnya. Kami rakyat Indonesia sudah muak dan jijik tentang ijazah palsu. Pembohong tidak pernah mengakuinya bahwa pembohong tetap pembohong. Khusus mengatakan Dajjal mana punya ijazah, Kapolrinya ternaknya Dajjal, kagak bakal kelar-kelar kasus ijazah palsu. Selanjutnya disampaikan oleh Dery Mulyana, alhamdulillah sudah terbongkar, Roy dan Tifa hebat dengan perjuangannya, benar-benar pahlawan sebenarnya. Sekarang tinggal bongkar kejahatannya merusak negeri ini. Seluruh taksi mengatakan mampu seharus presiden yang ambil tindakan, bila tidak berarti Presiden Prabowo harus turun. Kopang Nandra mengatakan, alhamdulillah ada hakim yang jujur takut kepada Allah, kalau tidak jujur semoga banyak hakim yang jujur dan berani. Sehat selalu Pak Hakim. Budi Setiawan mengatakan pembelajaran tunjukkan Pak Jokowi supaya selesai masalahnya. Karpin Jihan mengatakan persekongkolan manusia kejahatan. Ijazah palsu di hari kelak akan jadi permusuhan hebat. Perkumpulan baik di hari kelak akan jadi persahabatan indah dan abadi. Adfiroza mengatakan penipu rakyat yang digaji oleh rakyat wajib dihukum mati. Mulyana mengatakan para badut-badut politik Mulyono dan temunya sedang bersaksi. Sampaikan oleh Ibnu Yahya itu bukan ijazah palsu tapi ijazah kusut bertele-tele. Mulyadi mengatakan hakim jangan bilang error, bilang saja langsung palsu gitu loh. Usman Sofi mengatakan subhanallah, semoga hakim selalu memegang teguh kejujurannya, dikuatkan iman Islamnya, semoga sekeluarga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Nah teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.